Selamat malam pemirsa, Anda kembali lagi bersama saya Fani Imania dalam episode One on One kali ini yang rasanya memang lebih spesial ya, mengingat kita sebagai negara Indonesia menjadi tuan rumah dalam ajang FIFA Matchday yang mempertemukan antara timnas Indonesia dengan baik Palestina maupun Argentina. Suatu pertandingan yang tentunya dinanti dan juga telah disaksikan oleh para penonton, para pecinta sepak bola nasional Indonesia yang ingin menyaksikan kebangkitan sepak bola nasional negara kita. Nah, saya juga telah ditemani malam hari ini oleh narasumber yang juga sama spesialnya untuk Anda para pecinta sepak bola tentunya tidak asing begitu dengan nama Kurniawan Dwi Yulianto yang kita kenal sebagai seorang striker atau penyerang legendaris dan sekarang menjadi asisten coach dari Timnas Indonesia. Koreksi saya kalau saya salah, tapi ya selamat malam Mas Kurniawan. Selamat malam, apa kabar? Baik, sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Tampak bersemangat begitu ya, mengingat Harus. harus ya menjadi contoh begitu bagi adik-adik para pemain timnas kita Insya Allah. menghadapi Palestina dan Argentina. Iya. Suatu apa ya namanya, pekerjaan yang cukup melelahkan, enggak ya? Perjuangan. Karena perjuangan tanpa akhir. Iya, sampai betul. peluit berbunyi, perjuangan tidak akan berakhir, Iya. begitu ya Mas ya. Tapi cukup senang begitu Mas Kurniawan sebelumnya begitu dengan adanya informasi Indonesia sebelumnya akan menghadapi Palestina dan juga Argentina begitu. Iya, pertama kita apresiasikan untuk kepengurusan baru ya, karena memang selama ini kan kita FIFA Matchday nggak pernah lawan tim ini yang juara dunia gitu kan. Gitu kan. Jadi sebenarnya ini walaupun tetap ada pro dan kontra, ada yang bilang mahal segala macam, tapi bagi saya sebagai orang lapangan tentu ini sangat positif gitu dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena ya mungkin nggak akan terulang lagi gitu kan. Nah, mudah-mudahan terulang sih, cuman untuk saat ini sesuatu yang susah gitu kan. Dapat lawan tanding juara dunia gitu kan. Jadi saya berharap semua stakeholder sepak bola, baik pemain, manajemen, pengurus itu benar-benar belajar sesuatu dari Argentina gitu. Apa sih yang bisa kita petik, jangan hanya mahalnya doang, hanya hore-horenya doang, tapi harus ada sesuatu hal positif yang kita dapetin. Contohnya misalnya di pemain, mentality mereka, kemudian di tim sendiri harus bisa mengukur kemampuan mereka saat berhadapan dengan tim nomor 1 dunia. Nomor gitu. 1 dunia ya? Iya, juara dunia kan. Kalau dari perspektif pemain tuh menghadapi lawan yang sangat kuat gitu, deg-degan, nervous, pasti ya? Kalau nervous pasti, tapi bangga sih iya ya, karena nggak gampang untuk dapetin kesempatan itu. Jadi pemain sangat, kalau saya lihat sangat bersemangat sekali untuk berhadapan dengan Argentina gitu kan. Apalagi mereka tentunya bisa belajar banyak lah bagaimana untuk defender menjaga pemain-pemain yang top level. Terus mereka juga bisa introspeksi apa sih yang menjadi kekurangan dan kelemahan mereka. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke persiapan dan juga bagaimana timnas ini memandang mereka harus menghadapi Argentina. Kita bicara mengenai Argentina ya, tim nomor 1 yang terkuat di dunia. Tapi Mas Kurniawan sendiri kecewa nggak sih ketika mendengar informasi ternyata the greatest of all time saat ini gitu, Lionel Messi nggak jadi datang? Ya, kekecewaan pasti ada ya. Maksudnya hampir seluruh masyarakat Indonesia juga pengen melihat Messi main di Indonesia lawan tim nasional Indonesia. Tapi kan kembali lagi bahwa tujuan utama dari FIFA Matchday ini kan bukan hanya lawan individunya gitu kan, tapi lebih ke lawan timnya, Argentinanya gitu kan. Argentinanya ya. Ada maupun nggak ada, tetap Argentina yang juara dunia gitu kan. Jadi ya kalaupun tidak jadi datang, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kita tetap harus fokus, konsentrasi untuk menghadapi Argentina, karena ini kesempatan yang benar-benar bisa kita manfaatkan itu sih. Oke, nah mengingat Mas Kurniawan kan juga pernah melantai ya, kita menyebutnya melantai nggak sih di rumput, merumput di lapangan hijaunya Italia begitu. Dan kalau misalnya kita melihat komposisi timnas Argentina ini kan juga banyak yang merumput juga begitu di klub-klub Italia. Angel Di Maria khususnya yang 2022 baru bergabung di Juventus. Ini juga menjadi catatan tersendiri begitu ya Mas ya, dan pengalaman Mas Kurniawan selama di Sampdoria juga dibawa gitu, diturunkan kepada anak-anak. Sebenarnya kan saya nggak terjun langsung di timnas yang senior gitu kan, tapi ada beberapa timnas U23 kemarin yang juara SEA Games dipanggil ke timnas senior. Ada si Rido, ada Witan, kemudian ada siapa lagi ya, Rido, Witan, Marcelino juga.
terus Hernando juga kan, tentu ini harus menjadikan tantangan tersendiri buat mereka, karena kita tahu bahwa liga di Eropa ini benar-benar top levelnya di dunia gitu kan. Jadi ini barometer sepak bola sekarang kan trennya ada di Eropa gitu kan. Jadi mereka sudah tahu betul, paham betul bagaimana masalah taktikal, kemudian yang lebih penting sih bagaimana mereka bersikap sebagai seorang pemain profesional sejati gitu. Jadi baik di lapangan, di luar lapangan mereka juga harus belajar banyak lah, karena mereka tahu value mereka di sepak bola, bagaimana dia menghargai dirinya, bagaimana memanage dirinya untuk selalu top perform mereka di level dunia gitu. Itu yang lebih penting menurut saya sih. Nah, citra itu berarti kan yang ingin ditunjukkan oleh timnas Indonesia ya khususnya gitu, ketika PSSI kemudian juga secara keseluruhan organisasi terbesar sepak bola di Indonesia dan juga bekerja sama dengan stakeholder terkait lainnya menghadirkan FIFA Matchday ini di Indonesia. Tapi kalau dari Mas Kurniawan sendiri begitu, untuk timnas kita sendiri, apa sih yang mau kita tunjukkan kepada mereka selain kegigihan kita gitu? Kita tidak takut menghadapi tim nomor 1 dunia. Ya kan, saat ini tren tim nasional kita kan terus membaik, meningkat dari Alhamdulillah dengan adanya Coach Sintayong, kemudian kolaborasi juga dengan beberapa pelatih lokal seperti Coach Indra di U23 juga. Jadi ada grafik yang terus meningkat, dan ini yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dan dengan lawan tim yang level peringkat FIFA lebih jauh di atas kita, tentunya ini menjadi sesuatu yang menarik gitu kan, karena kita tidak boleh cukup puas dengan progres dari tim nasional di seluruh kategori, tapi harus keluar dari zona nyaman, harus mempush lagi level mereka, harus lebih naik lagi. Dengan apa? Ya tentunya dengan FIFA Matchday, dengan tim-tim yang peringkatnya di atas gitu kan. Karena kalau setingkat ya mungkin kita bisa menang, tapi untuk mengukur kemampuan kita tentunya akan lebih lebih susah gitu kan. Tapi kalau levelnya di atas peringkat kita, ini yang satu, motivasi pemain akan lebih bertambah, kemudian kemampuan dari taktikal tim itu sendiri terus meningkat gitu kan. Jadi apapun hasilnya tentu ada evaluasi dan bisa diperbaiki ke depannya gitu sih. Sebenarnya kalau misalnya di kalangan sportsman gitu ya, sportsman sih paling atlet. Kita nggak bakal bisa berkembang kalau tidak melawan lawan yang kuat begitu ya, Mas Kurniawan ya. Betul, karena gini, dulu ini cerita sedikit lah. Monggo. Saya pernah interview ke Zola, Gianfranco Zola waktu itu. Pernah interview waktu Egy Maulana Fikri lagi ngetop-ngetopnya tuh waktu pertama muncul. Jadi kita sodorin videonya Egy waktu lawan apa gitu, tim ASEAN lah. Jadi kita minta pendapatnya Zola. Zola, bagaimana menurut pendapat Anda tentang pemain ini? Simple aja dia bilang kalau lawan tim yang selevel atau di bawah, dia yang terbaik. Tapi harus di comparison dengan tim yang levelnya di atas, katakanlah Korea, Jepang. Nah, kita bisa mengukur kemampuan pemain dari situ. Nah, begitu juga dengan tim nasional kita gitu kan. Kita bisa mengukur kemampuan tim nasional kita ketika melawan yang levelnya harus di atas kita gitu. Jauh lagi. Iya. Yang ini sih sebenarnya nggak di atas lagi ya. Langsung kita menuju ke langit. Tapi banyak hal positifnya seharusnya yang bisa diambil. Jadi kita bisa menakar apa sih yang menjadi kekurangan saat kita melawan tim yang di atas kita gitu sih. Nah, untuk menghadapi ya sekelas Argentina begitu dengan gaya permainannya gitu, saya sih termasuk yang awam sepak bola ya Mas Kurniawan. Sama. Nggak mungkin. Tapi mungkin bisa di-enlight begitu saya. Ketika membaca permainan timnas Argentina, kemudian ketika timnas kita juga diisi consist of para pemain yang juga pernah atau katakanlah dilatih begitu ya, berada di bawah kepemimpinan, di bawah kepelatihannya Mas Kurniawan tadi, Rido dan juga kawan-kawan ini. Apa bekal yang atau katakanlah amunisi begitu yang harus kita kedepankan ya? Ya kalau kita bicara Argentina, kita tahulah kualitas baik individu maupun tim sudah terbukti. Cuman saya mungkin bukan kapasitas saya untuk memberikan komentar dengan timnas kita, karena kita percaya dengan coaching staff yang ada. Saya sih berharapnya para pemain disiplin mengikuti apa yang sudah menjadi game plan dari coaching staff gitu kan. Dan saya yakin betul bahwa Coach Sin punya strategi khusus dengan kelebihan dan kekurangan pemain yang ada. Tentunya dia sudah menyiapkan satu game plan yang akan dipersembahkan saat menghadapi Argentina. Saya berharapnya pemain benar-benar fokus
nggak usah neko-neko, ikut apa yang menjadi arahan dari pelatih karena ini akan membantu mereka dalam pertandingan. Gitu sih. Ini juga akan dilakukan setiap menghadapi tim manapun begitu kan, disesuaikan dengan kekuatan dari tim lawan, gitu ya Mas Kurniawan. Tapi saya sih berharapnya ya kita tahu Argentina levelnya jauh di atas kita, tapi saya juga sebagai masyarakat pencinta sepak bola, saya berharap Indonesia juga mengeluarkan apa yang menjadi kekuatan kita gitu. Jadi boleh kita respect dengan Argentina sebagai tim yang tangguh, tapi kita juga harus punya mentality bahwa kita juga punya kekuatan yang bisa kita andalkan gitu kan. Jadi tolong keluarkan, walaupun mungkin selama 90 menit kita tidak bisa maksimal terus-terusan seperti itu, tapi minimal sampai berapa lama sih kita bisa mengeluarkan apa yang menjadi game plan kita. Daya gitu. juang itu yang akan dilihat ya, terutama oleh penonton khususnya yang pengen melihat daya juang dari daripada timnas. hanya sekedar mungkin yaudah bertahan aja gitu kan. Nah, tapi kita harus tetap fight lah gitu kan. Kalau dari kacamata atau perspektif Mas Kurniawan sendiri gitu, di timnas Argentina minus Lionel Messi yang tidak ada begitu, siapa yang jadi highlight? Waduh. Ya susah ya, maksudnya semuanya itu kan mereka pemain yang ya juara dunia, terus komplit lah saya rasa kan dari segi kualitas individu, kemudian usia mereka juga di usia yang benar-benar usia mateng, yang usia yang lagi lapar-laparnya akan gelar gitu kan. Dan kesempatan ini mungkin ada yang bilang tim lapis kedua yang akan tampil lawan Indonesia. Jadi menurut saya mereka nggak ada lapis 1, lapis 2 gitu kan. Semua lapisan kuat. Justru mungkin kalau walaupun yang misalnya yang jarang dimainkan, tentu mereka akan menunjukkan kemampuan mereka bahwa gue ini layak nih di timnas Argentina. Jadi jangan pernah menganggap sebelah mata dengan tim apapun yang menurunkan misalnya katakanlah lapis kedua, karena itu kesempatan mereka untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa mereka sebenarnya layak untuk di first 11 itu sih. Nah, saya juga ingin mengambil komparasi begitu ya, sebagai sesama tim Asia begitu, udah berangkat dari Asia. Kayak Korea Selatan yang tadi Mas Kurniawan sebut, kemudian Jepang begitu. Perjalanan mereka juga sampai mencapai ke titik ini kan lumayan ya, perjuangannya seperti itu. Memang bisa menjadi contoh, dan lagi-lagi apakah dengan melawan tim-tim kuat kelas dunia ini menjadi salah satu faktor untuk membangun mentality kita? Sangat, karena faktanya memang seperti itu, karena ini based on my experience lah ya, pengalaman saya ketika saya main dulu, kita lawan tim Korea, China, terus Timur Tengah, itu memang kita agak kewalahan gitu, karena memang dari dulu kita kan jarang lawan tim yang levelnya di atas kita gitu kan. Kita selalu berkutat dengan tim ASEAN. Misalnya waktu itu kan masih ada cuman Tiger Cup, ada SEA Games gitu kan. Jadi paling gede paling Asian Games gitu ya. Gitu kan. Jadi kita waktu itu friendly match dengan tim yang levelnya di atas kita memang jarang, zaman saya dulu gitu kan. Dan ini berpengaruh ketika masuk ke Asian Cup. Itu kita lawan Jepang, Korea, itu memang kewalahan yang mereka sudah benar-benar memahami sepak bola yang sesungguhnya gitu kan. Itu sih. Jadi ini ya mudah-mudahan ini awal yang baik. Kita selalu berhadapan dengan tim yang levelnya jauh di atas kita, dan Thailand sudah melakukan itu gitu kan. Dan ya kita bukan mendewakan Thailand, enggak, tapi faktanya beberapa tahun belakangan Thailand selalu beruji coba dengan tim yang levelnya di atas mereka. Dan terbukti ketika mereka main di AFF atau di SEA Games, ya mereka kayak main gampang gitu kan, simple gitu, karena memang terbiasa dengan tekanan di level atas. Interesting, karena terbiasa oleh tekanan tersebut, makanya ya terlihat begitu di lapangan. Dan mudah-mudahan nih kedepannya bukan hanya 2 FIFA Matchday ini, kedepannya terus-terusan kita selalu beruji tanding atau FIFA Matchday dengan lawan tim yang benar-benar levelnya di atas kita. Jadi pressure ke pemain itu ya yang bisa mengatasi kan pemain itu sendiri di lapangan gitu kan. Nggak mungkin kita di luar lapangan. Kita enak di luar gitu ya. Ayo bisa gitu kan. Yang di dalam gitu kan. Jadi permasalahan pemain di lapangan yang bisa mengatasi pemain itu sendiri lewat bantuan kita yang di luar gitu kan. Gitu Oke.
Mungkin Mas Kurniawan, lagi-lagi kita Ya. bicara mengenai mimpi atau harapan gitu. Setelah Argentina nih, kira-kira timnas mana yang Mas Kurniawan ingin timnas kita, baik senior maupun U23 lawan? Saya sih berharapnya lawan timnas Inggris ya. Why? Karena karakteristik tim-tim dari Inggris atau Inggris kan memang Main benar-benar main lebih ke Multi, cepat, oke. physically gitu kan. Jadi ini akan sangat membantu mentality pemain kita gitu kan. Itu sih menurut saya. Saya soalnya nonton ada series, mungkin Mas Kurniawan juga tahu kali, series yang apa namanya mempertontonkan bagaimana budaya sepak bola di tanah Inggris begitu. Kayaknya tampaknya memang seru dan apa ya namanya udah all in banget deh ketika lagi main. Nggak nanggung-nanggung. Nggak nanggung-nanggung. Ini yang memang menurut Mas Kurniawan harus dimiliki oleh pemain timnas kita gitu. Masih Iya. kurang all in, masih kurang apakah belum terbiasa ya? Karena belum terbiasa. Belum terbiasa karena harus sering menghadapi hal-hal seperti itu gitu kan. Pressure baik ya, mungkin kalau pressure dari luar lapangan kan selalu mungkin dibully di di media sosial. Cuman kan di lapangan ini kita harus banyak lawan yang benar-benar ya pressure kita mati-matian gitu Nah, kan. ini kan pengalaman Mas Kurniawan sangat matang tuh ya. Oh, enggak lah. Ketika kita kalau membaca pengalaman di tengah lapangan, kemudian di luar ketika kita bicara mengenai tekanan yang juga diberikan oleh para pecinta sepak bola begitu ya, tidak hanya sekarang di dunia nyata tapi juga di media sosial, dan tentunya bisa menjadi sebuah pesan atau juga masukan begitu untuk para pemain tim atau pemain muda kita atau regenerasi begitu Mas Kurniawan. Tapi bicara mengenai regenerasi, kita tahan dulu ya, kita dalami di segmen berikut. Pemirsa One on One akan segera kembali, tetap bersama kami.